Nah, terus masalahnya di mana, Bang? Masalah apa ini? Ya, Yesus dicobai itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Dan bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan sedangkan dia manusia gitu loh. Oke, gini. Oke, berarti ini perbincangan soal hakikat Yesus sebagai Tuhan gitu. Iya, boleh. Oke, jadi begini. Yesus adalah tapi ini saya disclaimer dulu ya. Ini pada pemahaman orang Kristen yang mempercayai bahwa Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Terlepas nanti dari perdebatan kita soal apakah Yesus itu betul-betul Tuhan atau Allah, apakah dia 100% Allah, dia 100% manusia, nanti perdebatannya kita lepas dulu. Nah, saya mau menjelaskan soal eksistensi Yesus waktu di padang gurun itu, waktu dicobai adalah kemanusiaannya. Terbukti dari kalau kita baca pasal 4 itu, Matius itu adalah setelah Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, maka laparlah Yesus. Ya, secara manusia Yesus pasti akan merasa lapar. Kemanusiaan Yesus pasti akan merasa lapar. Nah, saat merasa lapar itulah iblis tahu bahwa kemanusiaan Yesuslah yang bisa dia cobai. Karena keinginan iblis adalah membuat kemanusiaan Yesus berdosa, jatuh dalam dosa, supaya dia tidak bisa menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Iblis hanya menyerang kepada kemanusiaannya Yesus, bukan kepada ketuhanannya. Karena apa? Kalau dia mencoba Yesus di saat dia ingin mencoba Yesus sebagai Tuhan, ya dia tidak akan berani mencoba Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Dia tahu Yesus itu adalah anak Allah. Itu terbukti di banyak ayat di Perjanjian Baru yang berkata engkau ada ketika dia menyembuhkan orang, mengusir roh jahat dari iblis berkata apa? Jangan siksa kami hai anak Allah yang maha tinggi sebelum waktunya. Kan iblis berkata begitu. Nah, kalau kepada kita mengacu sekarang kepada kemanusiaan Yesus, iblis hanya ingin menjatuhkan kemanusiaan Yesus supaya apa? Supaya Yesus tidak bisa menjadi korban yang sempurna. Pak Pendeta Muda, mohon waktunya dibagi ya, Pak Pendeta Muda. Oke, aku sampaikan 2 menit. Pada konteks pencobaan Yesus ya. Tujuan iblis sebenarnya mencoba Yesus adalah supaya Yesus mau menuruti perkataan iblis, yaitu dia sebagai manusia jatuh ke dalam dosa. Tujuan iblis adalah supaya Yesus tidak bisa menjadi korban yang sempurna nantinya di atas kayu salib. Karena apa? Kalau sudah kemanusiaan Yesus berdosa, dia tidak akan bisa lagi menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib untuk menjadi penebus dosa bagi manusia, untuk dosa seluruh umat manusia. Itu tidak akan bisa, karena korban yang sempurna itu, yang harus disalibkan itu adalah korban yang sempurna, tak bercacat, tak bercela, tak berdosa. Baik. Sama seperti pada waktu Perjanjian Lama, yaitu ada korban penghapusan dosa harus melalui darah dan nyawa atau seekor domba atau kambing yang tidak bercacat. Itu harus diperiksa oleh imam. Ya, jadi itu harus sempurna. Ya, itu rujukannya. Ya, silakan. Baik. Silakan Gulunda ditanggapi. Iya. Jadi Anda mencoba untuk menarasikan sebuah doktrin bahwasanya iblis mencoba Yesus karena pada saat itu Yesus lagi dalam kondisi bukan Tuhan. Ya, sabar, hilang suaranya Banyu. Sabar ya. Sinyalnya hilang. Ya, nggak apa-apa. Layar teman-teman 2K lebih. Ya. Anda mengatakan bahwa iblis itu ingin menggagalkan kemudian penebusan dosa. Padahal itu nggak ada hubungannya. Ya, lagi-lagi doktrin Kristen. Saya maklum, saya berdiskusi dengan orang Kristen. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika Anda mengatakan supaya Yesus itu kemudian tidak menjadi korban tebusan dosa, maka Yesus harus berdosa. Tapi Anda lupa, di dalam konsep agama Yahudi, Keluaran 23, Keluaran 20 dan seterusnya, Keluaran 23, 20 ini menjelaskan tidak boleh berbohong. Kapan berbohong maka berdosa. Dengan Anda menarasikan kemudian Matius 4, di situ Yesus sudah berdosa karena mengatakan ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu, sebab kepada dia saja engkau berbakti. Ada tertulis katanya.
Dengan tidak adanya tertulis, berarti Yesus telah berdosa karena dia berbohong. Gagal dia menjadi calon penebus karena dia sudah berdusta. Dia sudah ternoda oleh dosa. Gitu, saudara. Silakan. Jadi yang saudara tangkap tadi di kitab Keluaran itu, yang ulangan, sorry. Yang di ulangan itu adalah firman yang dikutip oleh Yesus, seperti ada tertulis kan, kata Yesus begitu. Jadi oke lah, saya saudara bilang tadi doktrin kekristenan. Sebenarnya bukan doktrin kekristenan. Kita mengacu kepada apa yang disampaikan Yesus soal ada tertulis. Itu memang tertulis. Terlepas tadi ada si saudara Alvin ya yang menampilkan tadi di ayat soal dari ayat yang yang tertulis di kitab Septuaginta itu. Nah, begini, esensi daripada isi dari kitab Keulangan yang saya kutip tadi itu kan mengacu kepada firman yang Allah berikan supaya manusia itu dan segala ciptaannya harus tunduk, berbakti dan menyembah kepada Allah. Itu rujukan ayat yang dikutip oleh Yesus seperti ada tertulis. Terlepas nanti apakah saya memang belum baca kitab tulisan aslinya, transkrip aslinya yang ditulis di kitab Ulangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram atau bahasa apa itu. Saya memang belum melihat transkrip aslinya atau tulisan aslinya. Tapi esensinya yang kalau kita kan baca sekarang terjemahan baru atau terjemahan New King James Version yang mengutip soal kamu harus tunduk, beribadah dan berbakti dan menyembah kepada Tuhan Allahmu itulah esensi dari kutipan ayat yang dibilang Yesus. Jadi kalau perbantahan soal perbantahan soal kutipan ayat, ya seringkali memang ada tertulis begini, tapi kan contoh begini, ada kan kalau kita bilang ada tertulis di undang-undang bunyinya begini, tapi kan kita tidak harus secara detail mengatakan butir-butirnya ayatnya, kata-katanya, tapi esensi dari isi apa yang kita kutip. Contoh, kalau kita berdebat kepada pemerintah soal kemiskinan, di undang-undang ada tertulis bahwa pemerintah harus mengasih makan atau memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, begitu. Itu kan terlalu panjang itu. Kalau tidak tertulis ya sudah gitu loh, langsung. Iya, saya mau menjelaskan yang tertulis itu kan yang saudara tuntut berarti adalah harus itu yang tertulis, harus itu yang diucapkan, kan itu maksudnya. Yang dikutip Yesus kan maksud saudara harus apa yang diucapkan Yesus itu yang harus tertulis di kitab, kan itu maksud saudara kan? Enggak, jangan sampai host bertanya umur kepada saya tuh. Ya, jadi gini, ditanggapi Guru Nda, ya. Iya, gini saudara, Anda mengatakan bahwa iblis mau supaya Yesus itu gagal menjadi calon penebus dosa manusia. Itu doktrin. Itu doktrin itu, karena tidak ada Tuhannya Yahudi mengajarkan nebus dosa menggunakan manusia. Itu dewa Molok itu yang menebus dosa dengan menggunakan anak manusia. Itu nggak ada. Itu. Sabar dulu. Sabar. Kemudian Yesus berkata, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ada tertulis, kata Yesus. Tapi ternyata nggak ada tertulis. Berarti Yesus ini pembohong. Dengan dia berbohong, maka dia berdosa. Gagal dia sebagai calon korban karena dia sudah ternodai dengan kebohongannya itu, kebohongan dia tersendiri. Itu jelas itu, karena dia mengatakan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tapi ternyata tidak ada tertulis, maka jelas Yesus ini adalah pembohong besar. Gagal dia, percuma dia mati di atas pohon. Coba dibaca. Silakan. Coba dibaca dalam Ulangan 6 ayat 16. Itu Oke, kita baca Ulangan 6 nomor 16 itu. Apakah betul seperti itu tertulis atau tidak? Karena yang dimaksud dengan Ulangan 6 nomor 16 itu, jangan engkau mencobai Tuhanmu. Itu jelas itu, mencobai Dia di masa. Janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Tapi bukan itu yang Yesus katakan, sebaliknya. Itu di dalam Matius 4 ini tertulisnya itu di data nomor 10.
Jangan Anda larinya ke nomor 7. Kalau nomor 7 ada pula yang tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Ya, betul, itu tertulis. Tetapi Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu tertulis di mana? Anda tidak akan pernah menemukan itu. Kalau yang Anda maksud nomor 7, saya sudah tahu itu. Sebelum saya lahir, saya sudah tahu itu. Tapi yang saya maksud di sini adalah Matius 4 nomor 10-nya itu, Pak. Di situ tidak ada tertulis. Sampai gereja semuanya berubah menjadi klub malam, tidak akan pernah Anda temukan ada tertulis dimanapun itu. Kecuali di dalam Lukas 4 baru ada. Tapi kan Lukas ditulis nanti tahun 60-an. Jadi itu tak ada itu. Jadi Yesus gagal menjadi penebus dosa karena ternyata dia adalah pendusta. Dia melanggar dalil di dalam kitabnya sendiri sebagai orang Yahudi. Jangan kau berbohong, ternyata dia berbohong. Keluaran 20 nomor 6, Keluaran 23 nomor 1, Keluaran 23 aja nomor 1. Jangan kau memberikan saksi dusta dan seterusnya. Ternyata Yesus melakukan kebohongan, maka demikian dia gagal untuk menjadi alat penebus karena dia pembohong. Silakan. Makanya saya bilang tadi, kebohongan yang saudara gambarkan itu dapat kesimpulan Yesus berbohong itu karena apa? Kan saya sudah bilang tadi, apakah karena perkataan Yesus itu mengutip soal ada tertulis kepada kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu dan kepada saja Dia berbakti atau menyembah. Itu kan maksud, apakah ini saya mau bertanya ini ya, apakah maksud saudara itu apa yang diucapkan Yesus kepada iblis untuk membantah sanggahan iblis itu, apakah itu yang saudara tuntut? Apa yang diucapkan Yesus itu yang harus tertulis di perjanjian lama yang dikutip oleh Yesus. Betul, karena kalau tidak ada tertulis berarti dia pembohong. Makanya saya jelaskan tadi, saudara Juma, ini kalau kita mengutip sesuatu, saya gambarkan untuk memberikan sedikit analogi begini. Kalau kita berdebat kepada pemerintah soal, saya jelaskan tadi soal kemiskinan, kalau kita berdebat ada tertulis di undang-undang pemerintah itu harus memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang saya ucapkan itu bukan itu sebenarnya yang tertulis di kitab undang-undang. Tapi kalau saya mengutip itu, kalau saya bilang ada tertulis di undang-undang, kan betul ada yang esensinya bahwa pemerintah harus memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Itu maksud saya. Jadi esensi dari perkataan Yesus itu bukan harus tertulis secara letterlet begitu. Apa yang diucapkan tidak ada perbedaan titik komanya, bukan begitu maksud saya. Yang disampaikan Yesus itu adalah esensi daripada jangan pernah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti yang terjadi di masa bagaimana orang Israel waktu itu ingin mencobai Allah, menghujat utusan Allah yaitu Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir. Akhirnya mereka apa? Allah berfirman, bangsa ini keras kepala dan tegar tengkuk dengan cara mencobai aku, sehingga Allah marah dan membuat menurunkan ayat itu, jangan sampai orang Israel itu berdosa. Nah, itu kan ditulis oleh Musa dan itulah yang dikutip oleh Yesus. Perkataan secara letterlet memang tidak tertulis seperti yang diucapkan Yesus di perjanjian lama, tapi esensinya kan itu. Nah, sekarang ada tertulis atau tidak ada tertulis, Bang? Ya ada tertulis itu. Di mana? Perkataan di ulangan itu. Hanya kepada Dia saja engkau harus berbakti, itu tertulis di mana? Tenggelam. Satu perangkat kayaknya nih. Memang payah, saya klop ini memang. Langsung tenggelam. Salah cari lawan nih pendeta muda nih. Bisa dipecat jadi pendeta nih. Ya, Aki Ken berapa umurnya? Besok dipecat lah pendetanya. Salah cari lawan ya. Pak pendeta muda, kalau butuh ayat tinggal ngomong aja, nanti kita cariin Pak pendeta. Ya, kalau saya nggak salah ulangan 3, Nah, baru juga dilantik jadi pendeta, dipecat besok ini Gurunda. Ini gara-gara Gurunda nih besok dipecat ya. Tadi bahwa ulangan 6:13 dia. Ulangan 13 ayat 4. Kalau kita mau mencari soal yang ditranskripkan atau disebutkan Yesus ada tertulis itu, memang tidak tertulis secara tidak lengkap tulisannya berbakti dan menyembah kepada Allah.
Tapi esensi daripada berbakti dan menyembah kepada Allah itu ada tertulis di Perjanjian Lama, itu maksud saya. Oke. Ketika Anda membawa Ulangan 13 nomor 4, berarti benar ada tertulis ya. Tuhan Elohim harus kamu ikuti, harus kamu takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengar, kepadanya harus kamu berbakti dan terpaut. Betul ya? Ada tertulis ya. Berarti pada fase ini kemudian Yesus masih layak kemudian dijadikan sebagai korban penebus orang Kristen. Betul. Oke. Bagaimana dengan pengakuannya dalam Yohanes 3 nomor 13 bahwa tidak ada seorang yang pernah naik ke surga selain Dia? Itu bohong atau tidak? Sedangkan 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia jauh lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Jadi percuma aja Bang. Tidak ada kemudian ya tempat Anda bersembunyi dengan menjadikan Yesus sebagai korban penebus dosa-dosa saudara karena Dia adalah orang suci. Ternyata dia ternoda dengan kebohongannya sendiri. Tidak bisa kemana-mana. Oke, yang di Raja-Raja tadi saudara mengutip soal Elia yang lebih dulu naik ke surga gitu. Iya, betul. Sebenarnya bukan Elia yang pertama sekali naik ke surga. Lalu siapa? Ada Enok di zaman di itu Kejadian Anda juga. membantu saya berarti. Semakin nyatalah kebohongan Yesus berarti kan? Tapi coba gini loh. Saya sudah bilang tadi, saudara boleh bilang ini doktrinisasi Kristen atau kristenisasi, pemahaman doktrin Kristen. Pada pemahaman yang saya bilang Yesus itu adalah Allah 100% dan Tuhan manusia 100%. Yesus pun berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat di Perjanjian Baru. Dia berkata kepada orang Farisi, aku sudah ada sebelum Musa ada, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Abraham Bang, bukan Musa. Sebelum Abraham, iyalah, sebelum Abraham, sebelum Musa, sebelum siapa ada, itu kan Yesus sudah ada. Yesus mengakui itu. Oke, kalau begitu saya mau tanya untuk membuktikan pernyataan saudara ini. Atas kesalahpahaman saudara terhadap ungkapan Yesus tersebut. Menurut saudara tua mana Yesus dengan Maria ibunya? Secara manusia itu Maria lah. Hah? Ya, jadi manusia batiniah Yesus kan ya pasti lebih tua lah lebih tua lah mamanya. Gimana sih? Lebih tua Maria daripada Yesus. Jadi ungkapan bahwa dia lebih tua, lebih duluan ada daripada Abraham ada itu maksudnya ketuhanannya atau apa? Ya Yesus sebagai Tuhan. Oke, baik. Bagaimana dengan Efesus 1 nomor 4 nomor 5? Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita sudah ada sebelum dunia. Minum kopi lagi. Mana Bang? Ya? Bagaimana? Apa yang gimana kan sudah saya bilang. Anda sudah baca Efesus 1 nomor 4 nomor 5? Saya emosi loh serius ini. Saya baru ini emosi. Maulah dilempar mawar sama pot-pot bunga ini. Sabar, ini kan pendeta muda. Kalau sudah tua itu ya. Sabar daripada Bang Joma tidur. Saya sudah tidur tadi. Cuman karena mendengarkan nama pendeta muda saya bangun kembali. Paulus bangunkan saya tadi barusan. Bangun lu. Sebenarnya pendeta ini tidur paman. Sebenarnya pendeta ini bingung juga nih antara manusia dan Tuhan. Itu doang sih. Dia gabungkan kan. Kita arahkan ke situ. Terakhir saya yang stuck itu pertanyaan saya itu bagian saya nanti di ujung. Oh siap. 86 bosku. Maju bosku. Aku nunggu Bang Andi. Tapi Bang Handi dan Bang Zuma, ini saya minta saran. Jadi gini ya, saya mau ngambil Pajero atau Fortuner. Orangnya udah balik. Bantuan dananya tuh. Orangnya udah balik. Ya lanjut. Pajero.
Iya, mohon bantuan dananya. Lanjut. Oh, bantuan nanya. Aduh, udah nongol jeda lagi. Sorry, saya harus baca kutipan ayatnya ya, sebentar. Masa pendeta HP-nya cuma satu? Bunda jangan gitu. Nanti Pak, Alfi bantuin aja Alfi nanti. Minta dibacain Ya apa. udah, Alfi bantuin Kalau aja. ada yang bisa apa? Bisa. Nah, Alfi kan tadi open cam tuh. Gak apa-apa, Alfi bantu aja. Kami ini Muslim baik Pak gitu. Belum Ya, banyak terima kasih lah pertumbuhan kalian. pendeta. Kalian Muslim tapi baca Alkitab. Puji Tuhan itu. Zalikal kitabul la raiba fih, itu dikatakan di Al-Qur'an. Jadi kalau baca Alkitab kami baca Quran dong artinya. Oh ya, tidak apa-apa. Yang penting tidak kalian hina Alkitab itu bukan sebagai kitab suci. Ya, ini kitab sucinya orang Kristen. Iya, maksudnya dianggap orang suci. Kristen. Ya semoga lah kalian anggap mau buka apa? juga sebagai Mau buka Efesus apa, 1 Pak? ayat Efesus 1 ayat 3 dulu, ayat 3 sampai yang kelima coba. Oke, 3. Di sini dikatakan, terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yeshua HaMashiach yang dalam Kristus telah mengadakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Lanjutan 4-nya, sebab di dalam Dia Elohim telah memilih kita sebab dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lalu kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus HaMashiach untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kehendak Yesus apa kehendak Elohim? Lanjut. Silakan. Nah, yang ditanyakan Bang Zuma tadi kan, saya lupa tadi. Apakah Bang Zuma tadi ingin menanyakan berarti kita sudah ada sebelum dunia dijadikan kan gitu ya, Bang Zuma ya? Iya, betul. Berdasarkan Ya. Efesus tadi. Nah, begini kan Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus, menjelaskan kepada umat di Efesus bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita, yaitu Paulus dan jemaat yang di Efesus dan kita semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Mana ini kok apa ya? Apa itu, Bang? Apa yang Anda ingin jajakan di situ? Oh, abang masih pakai layarnya ya? Silakan, maaf. Oke. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, Ia menetapkan kita dari semula untuk diangkat menjadi anak-anaknya melalui Kristus Yesus sesuai dengan kesukaan kehendaknya yang dengan kasihnya telah mentakdirkan kita untuk menjadi, ini terjemahan apa ini? Terjemahan baru ya? Iya, tahun 74. Bapak pakai yang mana? TB2 ya? Mau TB2? Kalau TB2 ada juga saya. Yang mana? Saya maklumi kok, beda terjemahan, beda isi. Bentar. Cuma adanya. Ini nggak kebayang gimana jemaahnya nih. Kalau ada lagi bingung, jemaahnya nungguin gitu kan. Cari ayatnya dulu gitu. Jemaahnya nunggu gitu. Enggak, kita pakai terjemahan bebas. Mau 74 boleh, tahun 2023 boleh, tahun 54 saya tampilkan juga. Bebas. Saya maklumi kok. Iya. Jadi, oke, saya sampaikan lah isinya. Intinya. Silakan. Begini, itu kan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk meyakinkan orang atau jemaat di Efesus soal kita ini adalah umat pilihan yang dipilih dari semula. Nah, begini, saya akan melebar sedikit soal bagaimana manusia itu dipilih Allah dari semula di dalam Kristus Yesus. Itu terkait juga soal bagaimana seseorang bisa percaya kepada Yesus atau mau percaya kepada Yesus. Karena apa? Itu sudah ditentukan dari semula. Contoh begini, kalau saya bilang nanti saudara Bang Zuma atau siapa ini, Rocky Gerung atau Kaisar atau semua kita yang ada di forum ini, saudara akan berdebat sama saya. Jadi apakah saya termasuk orang yang dipilih? Ada mungkin nanti pertanyaan begitu. Nah, saya mau jelaskan sebelum saudara menanyakan pertanyaan itu. Ya, betul. Saudara semua dipilih di dalam Kristus Yesus sejak dari semula.
Lalu pada faktanya kalaupun saudara tidak menjadi orang Kristen atau tidak menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu persoalan belakangan. Tetapi di dalam Yesus kita semua sudah dipilih loh. Dipilih supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya, terlepas dari free will kita, kehendak bebas kita mau percaya atau enggak kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu. Udah, Bang Leonardo bisa ditanggapi sama Bang. Oke, tanggapi Bang. Oh, silakan Abang Dak. Iya, jadi gini saudara. Kata Yesus, aku berkata sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, ketuhanan Coba, dia. itu bukan masalah ketuhanan, itu masalah ajaran. Ajaran Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, yaitu bahwa Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus itu sudah ada dari sebelumnya. Karena kalau Anda menjadikan itu sebagai landasan bahwa dia itu adalah Tuhan, berarti Salomo dan kita semua ini juga adalah Tuhan. Karena diterangkan di dalam Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Itu yang pertama. Yang kedua yang Efesus 1 nomor 4 dan nomor 5 tadi. Yang ketiga, Amsal 8 jelas sekali di situ Salomo berkata, aku ada sebelum langit digariskan. Berarti Yesus tidak ada papanya, dia ada sebelum Abraham. Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Berarti Salomo lebih hebat. Kalau itu Anda jadikan, tapi apakah orang-orang ini Tuhan? Tidak. Yang dimaksud di sini gimana? Konteksnya kalau saudara Juma bawa ke situ, itu akan kita berdebat nanti soal Trinitas. Kalau ke situ, itu akan maksudnya apa hubungannya? Amsal 8. Aku Ya, ada sebelum langit digariskan. Nah, kalau saya jelaskan nanti pasti saudara akan bilang, loh, bagaimana mungkin Yesus ada padahal dia belum dilahirkan sebagai manusia? Lalu bagaimana Yesus ada sebagai sebelum Abraham ada, sebelum dunia dijadikan? Itu kan ujungnya nanti akan mengarah kepada ketuhanan Yesus yang saudara bantah itu. Ya, kalau itu saya jelaskan nanti kita akan berdebat. Saya harus capek lagi menjelaskan soal Trinitas. Bukan. Anda kan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya. Dikarenakan dia berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Berarti Salomo juga Tuhan. Karena Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Kan gitu. Iya kan? Salomo berkata, aku ada sebelum langit digariskan. Oh, dia kaget, dia nggak tahu, baru tahu. Dipecat besok. Turunkan sedikit ilmunya, Paman. Kalaupun dipecat itu memang sudah ditakdirkan berarti sama Yesus itu udah. Baru dilantik jadi pendeta. Sosokan nantang debat Guluna Juma. Dipecat besok. Dipecat besok. Emang dia sudah lapar. Udah masuk Pak Roh Kudusnya Pak. Sorry tadi di pengkhotbah mana itu Bang Zuma? Bukan pengkhotbah, Amsal 8. Enggak, kalau dia mau minta bantu buka kan enggak masalah, minta di sini aja. Iya, biar sama-sama kita lihat juga. aja itu. Biar cepat gitu. Iya, biar Alfi bantu bukakan gitu. Tinggal ngomong aja, bisa bantu bukakan. Nah, kami enggak pelit-pelit kok. Kecuali minta sama bom-bom mungkin pelit dia. Coba Amsal 8 ayat berapa itu? Ya, Amsal dari data nomor 23, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk dan mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir, sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana, ketika ia menggariskan kaki langit dan permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya, setiap hari aku menjadi kesayangan serta bermain di hadapannya, dan seterusnya. Salomo jauh lebih hebat. Yesus nggak ada papanya Bang, gagal dia.
Nah, sekarang saya mau jelaskan soal perkataan Raja Salomo yang berkatakan aku sudah ada di, coba ditampilkan di layar Bang Alfi. Kan gitu enak. Mulai Saya data tampilkan. ini deh, mulai dari data 23 ditampilkan. Boleh. Ya, sampai data 28. 23 sampai 28. Biar puas saudara kita ini bahwa Salomo jauh lebih hebat daripada Tuhannya Kristen yang adalah Yesus. Iya. Boleh bantu moderator? Ya, Pak Pendeta tolong di-mute dulu ya. Itu suara napasnya kedengeran itu. Iya. Takutnya di framing. Amsal 8 butir ke-23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. 24. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. 25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. 26. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. 27. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. 28. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Dan seterusnya. Amsal pasal 8 23 sampai 30. Silakan Bang Zuma. Iya, coba. Mana hebat daripada Yesus itu, Bang? Ya. Slomo paman. Silakan dibuka mute-nya Pak Pendeta, soalnya nanti takut jadi framing, pas emosi sama terguncang. Saya mau tanggapi soal kalau saudara baca di ayat dari ayat awal ya, ayat 1 sampai yang seterusnya itu kan ada satu perikopnya itu ada dikasih judul wejangan hikmat. Nah, pada tulisan Raja Salomo di kitab Amsal tadi itu adalah wahyu Yesus Kristus kepada Raja Salomo yang Raja Salomo yang mengatakannya. Nah, artinya begini, itu adalah gambaran daripada perkataan Yesus Kristus yang disampaikan Raja Salomo sebagai wejangan hikmat kepada anak-anaknya, kepada rakyatnya waktu sebagai raja. Itu adalah bentuk wahyu, bukan pengalaman Raja Salomo sebagai manusia yang diciptakan lebih dahulu. Bedanya itu dengan Yesus? Kalau Yesus itu dia berbicara kepada orang Farisi, aku ada itu bukan wahyu. Tapi itu adalah firman yang dia alami sebagai Tuhan. Jadi bukan sementara Yesus berkata, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang difirmankan Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Mana yang betul? Lo bedakan dong. Saat Yesus berbicara kepada orang Farisi, dia kan berbicara sebagai manusia, Tapi dia sebagai manusia pun menjelaskan. Salomo menjelaskan sebagai manusia lah. Dia kan bukan sama. Iya sama, tapi perkataan Raja Salomo itu adalah wahyu tentang Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Bedanya di mana? Bedanya adalah Yesus berkata sebagai manusia waktu itu, bukan Salomo. Ya Salomo sebagai manusia, tapi sama kan? Sama. Beda dong. Artinya Yesus waktu berdebat kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di Israel waktu itu, menjelaskan kepada ahli-ahli Taurat kepada mereka bahwa Yesus itu sudah ada sebagai Tuhan sebelum dia menjadi manusia. Tidak ada sebagai Tuhan. Jangan Anda tambah-tambahkan. Aku ada sebelum Abraham ada. Bukan berarti dia Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Efesus 1 nomor 4 yang dibacakan tadi itu sudah sangat jelas. Kita ada sebelum semuanya ada. Itu sudah jelas itu. Pengkhotbah 15 juga menerangkan, Pengkhotbah 3 nomor 15 juga mengatakan begitu. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada.
Apa bedanya dengan Yesus? Nanti kalau pembahasannya kalau ada waktu nanti pembahasannya sedalam itu, saya akan buka kalau ada yang bisa mediasi buka ruang berdiskusi soal nanti Bagaimana kita akan berbicara soal tafsir juga di sana. Bagaimana mau lebih dalam yang kayak gini aja Anda sudah gagal, Bang? Bukan, karena kalau saya jelaskan di sini nanti akan bisa saudara bilang saya akan berkhutbah menjelaskan soal kalau Yesus itu kan di perjanjian lama. Nanti saudara boleh percaya atau tidak. Ini adalah yang mau saya sampaikan. Yesus itu kalau saudara mau tuntut dia sebagai manusianya ada sebelum Abraham ada. Yesus itu bisa nanti saudara boleh terima dengan akal sehat atau tidak ya. Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada sebagai manusia juga sebenarnya. Tapi direpresentasikan oleh beberapa orang yang tercatat di Alkitab di Perjanjian Lama sebelum Abraham ada. Makanya ada yang komentar soal kemarin di grup sebelah juga berkomentar soal apakah Yesus betul-betul ada sebagai manusia sebelum Abraham ada? Ada, tapi dalam bentuk representasi yang direpresentasikan oleh orang-orang yang diwahyukan Allah firman kepadanya. Contoh saya sampaikan soal pada doktrin kekristenan, Yesus itu sudah direpresentasikan oleh orang-orang kudus sebelum Abraham. Nanti makanya saya sampaikan kalau kita membahas lebih lanjut nanti ke sana akan sangat panjang. Yang mau kita bahas tadi esensi yang di Perjanjian Lama, kalaupun terkait kepada Perjanjian Lama ini, maksud saya itu akan menjadi perdebatan yang akan sangat panjang dan penjelasannya sangat panjang sekali. Anda aja tuh yang terlalu panjang jawabnya tuh. Kalau kita simpel aja, Anda ditanya jawabnya ke pemerintahan, ke alam semesta, itu kan analogi. Bagaimana kita mau mengerti suatu wahyu kalau tidak dianalogikan? Cuman Anda nggak mengerti, kami mengerti semua kok. Itu simpel itu. Ya kalau saudara mengerti, Rocky Gerung mengerti, kenapa masih bertanya? Wahyu yang diberikan kepada seseorang itu, wahyu yang diberikan kepada seseorang manusia termasuk juga kepada Abraham, kepada Raja Salomo, kepada Raja Daud, kepada Paulus, kepada Petrus, semua itu adalah sangat berguna untuk kita loh. Dan kalau kita berdebatkan soal itu, makanya saya bilang pelajarannya akan sangat panjang, penjelasannya akan sangat panjang, karena kita butuh buku-buku referensi yang menjelaskan tentang itu nanti. Jadi gini saudara, jadi seorang pendeta memang harus lihai ya bagaimana mengolah data supaya orang tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan meskipun kemudian melanggar ya, norma kemanusiaan kita sebagai manusia yang berakal. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau Anda melihat Yeremia 1 nomor 4 nomor 5, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau wahai Yeremia dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini lebih hebat daripada Yesus, karena Yesus itu pengakuan mulutnya sendiri, dan Yesus berkata, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kan gitu poinnya. Sedangkan Yeremia Tuhannya yang berfirman. Tuhan berfirman kepadaku, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Itu jelas itu. Berarti Yeremia juga sama halnya dengan itu. Masalahnya, Abraham lahir terlebih dahulu dari Yeremia. Namun Nabi Yeremia sudah ditakdirkan menjadi nabi. Namanya telah ada sebelum Abraham lahir di dunia ini. Nabi Yeremia telah dikenal Tuhan sebelum jadi janin. Nah, begitu juga Yesus. Sebelum jadi janin telah dikenal sebagai utusan Allah. Sama seperti miliaran manusia lainnya kelak akan lahir sesudah hidup. Mereka sudah dikenal oleh Allah. Begitu juga dengan nabi-nabi Allah. Maka wajar kemudian jika seorang Yesus itu berkata, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi dengan adanya Yesus berkata demikian, bukan berarti Yesus adalah Tuhan. Yesus cuma ciptaan Tuhan, sama seperti nabi-nabi lainnya dan miliaran manusia yang telah ditetapkan nama-namanya. Begitu juga dengan takdir mereka yang akan lahir ke dunia kelak. Jadi itu terbantahkan, Bung. Sama seperti Salomo yang saya katakan tadi, bagaimana dia ada sebelum langit digariskan, dia sudah ada dan seterusnya. Jadi ya saudara dan Kristen lainnya secara lembaga agama memang susah payah mencari data untuk mempertuhankan Yesus.
Padahal Yesus dengan Yesus sendiri dan perkataannya dia menerangkan kalau dia mengucapkan itu sebagai utusan Tuhan untuk mematahkan argumentasi penolakan orang-orang Yahudi ahli kitab terhadap kenabiannya. Maka ucapan itu terlontar dari lisannya. Bukan berarti dia Tuhan. Itu sangat-sangat rendah ketika Tuhan untuk membuktikan ketuhanannya dia mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu bukan Tuhan itu yang berkata seperti itu. Itu hanya tataran nabi. Itu hanya tataran nabi. Kalau Tuhan itu dia berkata, akulah yang awal, akulah yang akhir. Yang maha awal, maha akhir. Itu baru Tuhan. Lah itu kan ada. Itu kan ada di kitab Wahyu dikatakan. Itu lari ke setan. Alfa dan Omega. Kalau itu lari ke iblis, itu bukan Yesus. Yesus ucapannya hanya ada sampai penginjilan usia 33 tahun. Ucapan-ucapan akulah Alfa dan Omega itu bukan Yesus lagi, Bang. Itu adalah Yesus palsu yang Yesus nubuatkan kepada Bani Israel agar jangan percaya kepadanya. Gitu, saudara. Silakan. Bagaimana saudara berkata bahwa itu adalah wahyu yang disampaikan iblis kepada Bani Israel? Oh, sederhana. Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Itu diucapkan Yesus antara tahun 30 sampai 33. Semuanya telah Yesus sampaikan, tak ada lagi yang lain. Sedangkan akulah Alfa dan Omega itu ucapan di tahun 100. Yesus sudah tak ada. Lalu saya tanya, di akhir kitab Matius itu kan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh penjuru bumi dan jadikanlah mereka dan baptislah mereka. Artinya kalau Yesus sudah menyampaikan firman-Nya seluruhnya pada zaman itu, untuk apa lagi Yesus menyuruh murid-muridnya memberitakan firman? Nah, itulah yang ingin saya katakan sama saudara. Termasuk yang datang kepada Matius, yang berkata dalam Matius 28 itu juga bukan anak Maria itu. Itu adalah Yesus lain. Yang Yesus nubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti menurut pesan Yesus, waspadalah wahai muridku, akan datang penyesat dengan mengatasnamakan aku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti yang kedua ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itulah tanda kedatanganku yang kedua, kata Yesus. Berarti ketika ada yang berkata, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu ucapan orang yang keluar dari kubur, dan itu bukan Yesus. Oh, jadi intinya saudara tidak mempercayai itu Yesus yang bangkit. Oh, bukan Yesus yang bangkit. Kalau saudara mempercayai itu Yesus bukan Yesus yang bangkit dari antara orang mati ke dalam maut, maka sama seperti yang diberitakan oleh Paulus di Kisah Para Rasul bahwa sia-sialah pemberitaan Injil kalau Kristus tidak dibangkitkan, karena tujuan Allah mengorbankan Yesus anaknya yang kudus sebagai korban penghapus dosa adalah bukan hanya sekedar mati, saudara, tapi dia harus bangkit dan naik kembali ke surga. Kalau hanya dia sekedar mati, bahwa dia bukan korban yang sempurna yang dijanjikan Yesus, dijanjikan Allah sebelumnya. Oke, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Berdasarkan Yesaya 14 nomor 15, yang dimasukkan ke dalam kubur itu siapa? Ke dalam dunia orang mati aku masukkan engkau. Itu siapa? Coba dibuka apanya? Yesaya 14 nomor 15. Itu tak lain dan tak bukan. Ya, silakan deh. Lanjut aja Bang Zuma. Ya, itu yang masuk ke dalam kubur itu adalah iblis. Yang masuk ke dalam kubur itu adalah iblis. Makanya Yesus berkata, sejenak sebelum dia terangkat ke langit, Yesus berkata bahwa iblisnya sudah akan dikeluarkan, dilemparkan keluar. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia itu adalah iblis. Penguasa dunia itu adalah iblis menurut Yesus. Nah, sedangkan penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Siapa yang masuk ke dalam kubur? Baca Yesaya 14 nomor 15. Jelas itu. Coba dibaca Dinda Alfi. Yesaya 14 dari 14 ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamat yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, berarti Yesus tahu. Kenapa Yesus tahu?
karena Yesus di dalam Lukas 4 nomor 16 itu senantiasa kemudian membacakan Yesaya di dalam sinagoge. Nah, sedangkan ketika dikatakan Yesus dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti pada hari ketiga ada kebangkitan. Itu simbol, itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang keluar dari kubur? Karena Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari Eden? Paman. Tidak mungkin. Keluar dari surga? Nggak mungkin. Satu-satunya sumber dari mana dia keluar iblis ini, dari kubur. Keluarlah dia. Mana mungkin menyerupai Yesus dan mengaku Yesus. Ingat Bung. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bang Juma. Kalau saudara percaya bahwa Yesus berkata, jangan percaya kepada Yesus atau Mesias palsu, sebab aku akan datang. Bagaimana mungkin dia akan datang kalau dia tidak bangkit dari kubur? Padahal saudara bilang tadi yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus, tetapi iblis. Yesus itu tidak mengalami kematian. Yang disalib itu bukan Yesus. Yesusnya terangkat ke langit langsung. Yang menggantikan itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Lalu bagaimana Yesus akan menjadi korban penghapus dosa kalau dia tidak disalib, kalau dia tidak mati? Bisa. Korban penebus dosa itu adalah akal-akalan gereja. Coba Anda baca. Oh, lalu siapa? Coba tunjukkan kepada saya dalil di mana Tuhan ingin menebus dosa dengan menggunakan manusia. Loh, itu kan sudah diinisiasi oleh Allah. Di mana itu? Di mana itu tertulis? Nanti Anda ingin mengais-ngais kitabnya orang Yahudi? Oh, bukan. Oh, lalu bukan. Di mana tertulis? Di mana tertulis ada kaidah? Di mana tertulis ada kaidah menebus dosa dengan menggunakan manusia? Bukan menebus dosa dengan manusia dong. Lalu Yesus yang mati di salib itu menurut Anda yang mati di salib ini manusia atau bukan? Bahkan pada awal kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Mundur itu. Allah sudah menginisiasi itu. Doktrin. Kalaupun tunggu. Kalaupun pada akhirnya itu diteruskan nanti sebelum ada keagamaan kekristenan, itu kan memang dasarnya itu sudah dilakukan oleh bangsa Israel dan nenek moyangnya sebelumnya. Binatang, itu harus melalui binatang. Korban binatang. Yesus binatang. Loh. Jangan dulu saya jangan dulu. Nggak bisa. Saya mau jelaskan. Yeremia 1, Bang. Yeremia 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan korban hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kemudian Kristen memiliki konsep menebus dosa dengan menggunakan manusia? Tidak ada kekristenan mengajarkan bahwa menebus dosa itu harus manusia. Tetapi tadi Anda mengais Anda mengais Adam. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ingin Anda jual, yaitu Yesus sebagai korban. Makanya saya bilang tadi representasinya itu sudah ada dari sejak Adam. Di mana Tuhan? Sekarang Allah mau nyatakan itu. Allah mau itu kan, kalau di kekristenan dibilang itu sama seperti kayak bayangan Yesus yang akan dikorbankan kelak untuk menebus dosa manusia. Karena begini, saudara. Kalau di Perjanjian Lama sebelum Yesus, korban penghapus dosa itu kan harus binatang. Darahnya harus tertumpah. Allah kemudian menginisiasi bahwa tidak mungkin ini menjadi korban penebus dosa yang bisa diteruskan oleh bangsa ini, bahkan seluruh bumi. Karena apa? Pada zaman Yesus sendiri pun, Yesus menyaksikan bahwa hal itu sudah diselewengkan oleh imam-imam kepala di rumah ibadat, yaitu mereka menyuruh umat datang membawa korban penebus dosa atau korban penebus salah, yaitu domba. Nah, dipermainkan. Dan ini makanya saya bilang Yesus harus menjadi korban yang sempurna, menggantikan atau menggenapkan semua korban
sembelihan melalui binatang. Korban yang sempurna itu harus manusia yang betul-betul sempurna dan tidak berdosa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saudara, ini Anda mendapatkan ilmu dari mana bahwa korban itu harus manusia sempurna? Setahu saya, berdasarkan Bible, Al-Quran juga demikian. Yang senantiasa mempersembahkan manusia untuk jadi penebus salah itu penyembah iblis, bukan penyembah Tuhan. Mana ada nabi-nabi? Nabi-nabi mana yang mengajarkan? Saya sudah bilang tadi, untuk menggantikan korban persembahan atau korban pemotongan hewan tadi sebagai, karena itu tidak mungkin bisa sempurna bagi Allah. Itu harus korban yang sempurna. Kenapa Anda yang mengatur? Tuhan mengatakan, Allah yang berfirman. Di mana? Coba Anda tunjukkan di mana Tuhan berfirman Dia meminta korban manusia untuk nebus dosa manusia. Itu di mana? Kalau ada, kita murtad semua ya di room ini. Iya, di mana? Justru Imamat 18:21. Janganlah kau serahkan seorang anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Jangan, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan. Jangan kau persembahkan manusia untuk dewa Molok. Perjanjian itu jangan dikomparasikan ke situ, Bang. Oh, nggak bisa. Karena begini. Karena esensi dari yang perjanjian lama itu yang bangsa Israel, bahkan kan ada tertulis itu sampai bangsa Israel pun, bahkan sampai Raja Israel ada yang mempersembahkan anaknya sebagai korban persembahan. Itu karena apa? Ketidaktahuan mereka atau ketakutan mereka kepada gini aja saudara, daripada kita jadi pembual, tolong Anda tunjukkan di mana Tuhan memerintahkan mempersembahkan manusia suci sebagai penebus dosa. Itu aja dulu. Bukan mempersembahkan manusia sebagai penebus dosa. Lah tadi Anda mengatakan harus. Harus. Begini loh. Makanya saya jelaskan tadi. Kalau nanti saudara bilang lagi ini doktrin. Ya, kami tidak ada dalil berarti doktrin. Ini loh. Apa Bang? Karena sudah saya bilang tadi. Begini, Yesus menganggap orang-orang yang ingin membunuhnya itu sebagai anak setan, anak iblis, atau anak Tuhan. Itu dulu poinnya. Itu dulu. Kalau Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, berarti orang-orang yang mau membunuh Yesus adalah anak-anak Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau ternyata Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, berarti yang membunuh Yesus dan yang mengimani pembunuhan itu sebagai jalan keselamatan adalah anak-anak setan. Tolong. Sekarang Anda jelaskan kepada saya, apakah orang-orang yang ingin membunuh Yesus ini oleh Yesus disebut sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Silakan. Tunggu. Yesus sudah pernah katakan itu, bahwa anak manusia memang akan mati dan terbunuh dan tergantung di atas kayu salib. Anak manusia, penggantinya juga anak manusia, bukan sama seperti yang direpresentasikan di perjanjian lama. Tapi Yesus berkata apa? Tetapi celakalah manusia yang menyerahkan. Celakalah manusia menyerahkan, sekiranya bisa dia nggak usah dilahirkan. Artinya apa? Ini pembunuhan terhadap Yesus disukai Tuhan atau tidak? Tidak, Paman. Nah, tidak. Sekarang permasalahannya adalah, menurut Yesus, ketika datang orang-orang yang ingin membunuhnya, orang-orang yang ingin membunuhnya ini dilabeli oleh Yesus sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis. Sekarang saya sampaikan gini, saudara mungkin bilang ini doktrin ya. Begini loh. Kalau tidak ada dalil doktrin. Seseorang manusia yang berdosa, saya mau gambarkan ini supaya jelas. Seorang manusia yang berdosa kepada Allah, harusnya kan dia akan mati oleh dosanya, kan gitu. Itu dulu awalnya. Manusia yang berdosa harus mati menanggung darahnya sendiri. Itu tidak ada itu. Makanya di perjanjian lama Allah tidak ingin manusia itu mati seperti itu. Tapi makanya saya bilang tadi, Allah menginisiasi bahwa manusia itu tidak akan mungkin sanggup atau tidak akan mungkin menjadi korban yang sempurna untuk menghapus dosanya sendiri. Loh, Tuhan hanya butuh kita bertaubat kok. Malah Yesus mengatakan dalam Matius 21 nomor 31, apa yang dikatakan oleh Yesus? Pemungut cukai, para pesandal lebih dulu masuk surga.
Betul. Tapi saya mau bilang. Karena apa? Karena Betul, percaya kepada Yohanes. Betul. Mana ada korban manusia di situ? Tak ada. Bahkan kalau Anda lihat, maaf. Ketika saudara melihat Yesus bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi, murid-muridnya, di dalam Matius 19, ketika Yesus ditanya oleh para murid, apa kata Yesus? Apa kata orang-orang yang ada pada zaman itu? Ditanya, Guru, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa memperoleh hidup yang kekal? Diterangkan di dalam Matius 19 nomor 16. Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat supaya aku bisa hidup kekal? Apa kata Yesus? Apakah sebabnya engkau berkata demikian? Hanya ada satu. Jika engkau ingin hidup yang kekal, turuti segala perintah Elohim. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia dan dirimu sendiri. Nah, mana di situ? Percayalah kepada penebusan matinya aku di atas tiang salib, engkau akan peroleh hidup yang kekal. Mana? Ya. Ada enggak? Sekarang saya bantah dengan begini. Ada enggak bang? Enggak, tunggu tanya dulu. Ada enggak di situ percaya penyalibannya, kematiannya dengan tebus darah, kita bisa hidup kekal? Ada enggak menurut Yesus? Masuk enggak item itu? Atau itu hanya doktrin yang muncul belakangan? Ayo, jujur. Apa kata orang Yahudi itu? Apa kata muridnya? Semua itu telah aku lakukan, wahai guru. Kata Yesus, jikalau engkau ingin sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Itu sudah selesai. Ada enggak di situ penebusan? Sudah ada poinnya. Ada enggak penebusan? Sudah ada kan poinnya di situ, perkataan Yesus, jikalau kamu hendak sempurna. Kan itu. Ya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah hartamu, berikanlah kepada si miskin. Sempurna sudah. Mana penyaliban? Tapi sekarang manusia itu pergi enggak menjual hartanya? Enggak, bukan itu poinnya, bukan itu. Jangan lari ke sana. Bukan supaya saudara bisa mengerti. Mana mungkin itu yang dimaksudkan Yesus, itu yang dimaksudkan Yesus. Tidak mungkin manusia itu bisa sempurna. Lalu bagaimana caranya bisa hidup kekal menurut Yesus? Ya percaya kepada Yesus. Ya, percaya kepada Yesus. Poin-poin ini berarti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, berarti kalau percaya kepada Yesus. Mana ucapan Yesus? Percaya kepada aku, penyaliban, mati untuk nebus dosa kalian. Mana ucapan Yesus itu? Begini, komparasinya begini. Saya mendeskripsikan saudara sebagai orang Yahudi yang paham hukum Taurat, betul. Tapi begini, mungkin nggak saudara bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna? Saudara itu tidak berzina, tidak membunuh, tidak bersaksi dusta, tidak berpikiran kotor, bisa nggak? Kalaupun melanggar, apa solusinya dari Tuhan? Upah melanggar itu adalah tertulis dalam kitab Roma, upah dosa itu adalah maut, kematian. Tidak ada. Sekarang permasalahannya, kata Yesus apa? Upah dari apa? Suaranya hilang, Gurunda. Ya, di tab-tab layar teman-teman, mungkin sinyal dari Gurunda ini ya hilang suaranya ya. Iya, di tab-tab semua di bawah tuh. Di follow-follow juga. Buat Pak Pendeta, lanjut Gurunda. Hilang tadi suaranya Gurunda. Apa yang kita harus lakukan menurut Yesus ketika kita jatuh ke dalam dosa? Apa yang harus kita lakukan menurut Yesus? Dosa pasti harus ada konsekuensinya. Iya, apa yang harus kita lakukan menurut Yesus ketika kita jatuh ke dalam dosa? Menurut Yesus apa yang kita harus lakukan? Mengakui dosa. Lalu bertobat. Nah, tapi ingat. Terhapus enggak dosa kita ketika kita bertobat? Oh, jangan begitu konteksnya dong. Loh. Pertanyaan saya, begini. Terhapus tidak dosa kita ketika kita bertobat kepada Tuhan? Terhapus, tetapi konsekuensi dosa harus ditanggung. Loh, enggak, bermasalahnya sekarang ini dihapus atau tidak dihapus? Saya punya dosa. Ketika saya bertobat, dihapus enggak dosa saya? Dihapus. Lalu kenapa harus ada yang menjadi mati kayak ajaran pagan, bunuh orang? Tapi upah dosamu ada konsekuensinya loh. Kan sudah dihapuskan. Begini. Sudah dihapuskan. Kan sudah dihapuskan. Sama itu seperti begini. Apalagi? Mungkin nggak kamu membunuh seseorang
Tapi di mata hukum kamu dibebaskan. Walaupun keluarga mengampuni, kami ampuni kau. Tapi hukum pada hakikatnya hukum tidak akan ada pengampunan bagi hukum. Harus ada yang konsekuensi hukum. Harus ada konsekuensi dosanya. Terlepas nanti keluarga bilang, oh saya ampuni kamu. Tapi hukum pada hakikatnya tidak ada di mata hukum pengampunan. Hukum itu adalah konsekuensi. Jadi kalau saudara berbuat dosa harus ada konsekuensinya. Apa? Masuk penjara. Tapi terlepas nanti dosamu, kau tidak masuk penjara karena apa? Dilepaskan pengampunan, dimaafkan oleh keluarga. Itu terlepas dari, tapi hukum jelas. Kalau siapa yang membunuh harus masuk penjara. Itu saudara. Makanya perantaraannya kalau saudara berdosa harus mati. Kalau kita berdosa, lalu kita memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Bapa, maka kita akan diampuni oleh Bapa, oleh Tuhan. Betul. Terus apa masalahnya sekarang? Masalahnya setelah setelah Yesus datang ke dunia ini, pengampunan dosa itu hanya melalui Yesus. Gimana ceritanya? Ilmu dari mana lagi Anda dapatkan itu? Begini, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 20 nomor 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Markus nomor 26 juga hal yang sama. Tetapi jikalau kamu tidak... Suaranya hilang lagi, Gerunda. Mungkin sinyal Gerunda mungkin di sana. Tetap kamu, apalagi masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Itu jelas itu. Jadi Yesus mengajarkan apa? Tetapi kalau kamu tidak mengampuni manusia, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak ada itu tebus menebus. Itu muncul ide dari Paulus. Bukan Paulus. Lalu siapa? Di mana Tuhan mengampuni dosa? Nah, begini. Coba saudara. Kalau di mana Tuhan muncul mengampuni dari dosa Paulus, dengan mempersembahkan tidak korban mungkin manusia? Yesus rela mati di kayu salib. Bahkan waktu di Taman Getsemani. Kalau saudara bilang itu adalah ide Paulus, mungkin nggak Yesus memohon kepada Allah di Taman Getsemani, kalau sekiranya boleh, lalulah cawan ini daripada aku sebagai manusia. Yesus akan berkata bahwa tidak mungkin Bapa mungkin sebagai manusia Yesus akan merasa ketakutannya karena begini. Itu tadi Yesus hanya mengambil peran sebagai korban